Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hazmika Rizky Arfianti dengan NIM 201557, Prodi Hukum Keluarga Islam, semester 5. Baiklah, pembuatan video ini yang mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muqaran dengan judul pembahasan menyikapi perbedaan kita terkait perbedaan 4 mazhab. Dapat kita ketahui sendiri bahwanya 4 mazhab itu terdiri dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Yang dimana 4 mazhab itu mempunyai alasan mendasar mengapa harus ulama 4 mazhab adalah beliau-beliau yang selalu menjadi terjaminnya kapasitas keilmuan yang bahkan juga memiliki pengikut hingga ratusan juta umat di dunia Islam, di dunia ini kan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ulama 4 mazhab adalah para figur yang kerap kali memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Hal ini terjadi ketika masing-masing ulama tersebut melakukan ijtihad hukum, namun mereka sungguh mengedepankan kesatuan pendapat dan tidak egois dengan pendapatnya. Meski memiliki pendapat sendiri dalam mazhab, namun masing-masing mazhab selalu melihat pendapat mazhab yang lain dan melakukan upaya untuk meminimalisir perbedaan yang bisa disebut dengan muru atau khilaf, yang dimana masing-masing mazhab bersepakat bahwa keluar dari ranah khilaf merupakan perkataan yang mushab. Nah, sebagai contoh ini menurut beberapa mazhab, itu pertama mazhab Hanafi membaca surah Al-Fatihah bukanlah bagian dari rukun yang harus dikerjakan dalam sholat 5 waktu. Meskipun demikian, mazhab Hanafi tidak sejalan dengan, sehingga beliau tetap memotivasi agar pengikutnya untuk membaca surah Al-Fatihah saat sholat jenazah. Tidak hanya itu, sementara mazhab Maliki dalam pembahasan membaca basmalah misalnya mengatakan bahwa membaca basmalah sebelum Al-Fatihah adalah perkara yang mubah dan sholatnya sah. Nah, jika menilik lagi nih dalam pendapat Imam Syafi'i bahwasanya makna terlihat bertolak belakang, bahwa menurut Syafi'i jika tidak membaca basmalah maka tidak sah sholatnya karena itu bagian dari Al-Fatihah. Begitu juga Imam Syafi'i, beliau memiliki pendapat berbeda dengan ulama mazhab lainnya, misalnya dalam hal niat memandikan jenazah. Menurut ulama yang kini diikuti oleh mayoritas untuk meningkatkan dalam rangka keluar dari khilaf yang dikarenakan Imam Maliki mewajibkan niat bagi yang memandikan jenazah. Nah, kajian di atas dapat kita simpulkan menyadarkan kita untuk bahwa toleransi dan artian sikap menghormati dan menghargai pendapat orang lain itu sangatlah tinggi. Bahkan di antara keempat imam mazhab itu memiliki kaitan dan mereka saling menghormati dan menghargai. Nah, keempat mazhab itu rupanya dia saling berguru dan murid. Abu Hanifah misalnya, dia pernah belajar dengan Imam Malik dan Imam Malik juga berburu bagi Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga pernah menjadi seorang murid dari Abu Hanifah. Begitu juga Imam Syafi'i yang merupakan guru dari Ahmad bin Hanbal. Nah, meskipun hubungan antara imam mazhab adalah guru dan murid, mereka tidak segan, bahkan tidak tabu untuk saling berbeda pendapat. Nah, menaruh rasa iri hati dan sejenisnya. Bagi mereka perbedaan bukanlah untuk dipertahankan dan diributkan. Nah, dalil yang saya ambil di sini ialah mengenai sikap toleransi kita dari surah Al-Hujurat ayat 10, di mana yang berbunyi innama mu'minuna ikhwatun
fa aslihu baina ahwalikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang yang beriman sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu dan takutkanlah terhadap Allah supaya kamu dapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kita harus menghargai pendapat orang lain, apalagi dalam mengikuti setiap mazhab-mazhab yang mereka inginkan. Jadi ketika kita menjumpai saudara-saudara kita yang dimana perbedaan sholat dengan kita, yaitu harap dimaklumi, mungkin karena mereka mengikuti mazhab-mazhab yang berbeda dengan kita. Mazhab yang banyak dianut di Indonesia ini terutama ialah Imam Syafi'i. Nah, perbedaan setiap ulama-ulama Islam terdahulu itu dia saling toleransi dengan perbedaan pendapat. Mereka dulu tidak pernah ada caci maki, hinaan dan sebagainya. Nah, mereka mengelola keberagamaan untuk bisa menjadi contoh bagi kita dan umat Islam secara umum. Nah, perbedaan pemahaman dan aliran keberagaman bukan alasan untuk kita saling menghakimi satu sama lain antar umat Islam. Dalam hal menuntut ilmu, kita tidak perlu membeda-bedakan orang, termasuk jika kita belajar apalagi berguru pada seorang yang berbeda pendapat dengan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan kurang saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.